adik-adik semua. Selamat pagi Lause. Senang sekali hari ini Lause Lorinda bersama Lause Devi. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya dengan sikap berdoa, lipat tangan, kita masuk ke dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan pimpin ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak moto sekolah minggu kita? Lose ingat gak moto sekolah minggu kita? Tentu saja ingat. Nah, moto sekolah minggu kita sharing, caring, and loving. Nah adik-adik, kita sama-sama mau mengucapkan moto sekolah minggu kita ya. Sharing, caring, and loving. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian Clan of Christ. Dear all brothers, sisters, let us go to Sunday school, growing together as one family in Christ. Let's learn the word of God, always obey His commands. Let's praise the Lord with joyous and grateful heart, sharing, caring, and loving one another just like God, as we are one clan of Christ. Mari kawan-kawan, kita ke sekolah minggu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Belajar firman-Nya, taati perintah-Nya, memuji Tuhan dengan sukacita, saling berbagi, menolong dan mengasihi. Kami anak-anak Allah. Nah, adik-adik, Anda nggak sukacita adik-adik pada hari ini? Lause gimana perasaannya? Wah, sukacita sekali. Iya, Lause juga sangat sukacita. Kita naikkan pujian ya. Adalah sukacita. Semua berdiri ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Sekali lagi ya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah
kasih Yesus diam di dalamku. Ku menang. Kita sambung dengan pujian ku menang ya. Karena Tuhan yang kita sembah sudah menang atas dosa. Ayo adik-adik semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Lose, Ya, sekarang kita waktunya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul, Lose? betul. Nah, adik-adik, ada dua cara nih kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama, adik-adik belum bisa datang ke gereja, maka adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahannya di dalam amplop dulu. Nanti kalau sudah bisa datang ke gereja, adik-adik bisa memberikannya ke kelas sekolah minggu. Ada yang kedua caranya, Lose. Oh ya, Nah, adik-adik di rumah bisa minta bantuan papa atau mama untuk scan barcode dengan ditambahkan angka 1 di belakangnya. Ingat ya adik-adik, ditambahkan angka 1 di belakangnya. Misalnya adik-adik mau kasih 100.000, jadinya 100,001. Oke adik-adik? oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan,
boleh pakai untuk sekolah minggu. Tuhan juga berkati kesehatan, pekerjaan, dan usaha papa mami kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lose, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose udah siap belum? Siap dong, harus. Ya, adik-adik sudah siap belum? Sudah ya pastinya. Yuk sebelum mendengarkan cerita, kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik. Nah, hari ini Lause mau menceritakan satu hal. Tapi sebelum itu, Lause mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah kan nonton trik sulap? Pernah kan? Nah, hari ini Lause juga mau sedikit share satu objek lesson. Nah, adik-adik lihat deh. Di sini Lause punya apa? Lause punya satu gelas. Oh, ada gelas yang lain. Nih lihat, warnanya nggak ada apa-apa ya. Nah, kemudian di sini Lause juga punya satu jug air. Nah, coba adik-adik lihat ya apa yang akan terjadi ketika Lause tuangkan. Tetap gak terjadi apa-apa kan? Tetap air putih. Nah, coba kita lihat jug yang kedua. Wah, berubah warna. Nah adik-adik, sebenarnya yang Lause tadi lakukan, objek lesson yang tadi kita baru lihat, itu sebenarnya adalah trik yang Lause sudah siapkan sebelumnya. Nih, Lause ada ini, pewarna makanan dan satu gelas. Tapi kalian gak bisa lihat kan? Nah, karena Lause adalah manusia biasa. Lause gak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi hari ini kita mau mendengar satu cerita ketika Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang begitu ajaib. Adik-adik mau dengar ceritanya? Pasti adik-adik gak sabar kan untuk dengar ceritanya. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak kita semua untuk sama-sama lipatkan tangan. Kita mau berdoa adik-adik. Yuk, kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai waktu ini agar kami dapat berkonsentrasi, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya Engkau pakai Lause yang bercerita maupun kami yang mendengar, agar kami semua dapat belajar sesuatu dari cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi cerita hari ini Lause mau ajak kita semua ke satu pesta pernikahan. Adik-adik pernah datang ke satu pesta pernikahan? Iya, pesta pernikahan. Apa sih pesta pernikahan itu? Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik sudah dewasa, maka laki-laki dan satu perempuan, mereka bisa menikah dan membentuk keluarga yang baru. Nah, biasanya adik-adik dimanapun ya, mau itu di Indonesia, di Eropa, di Israel, di Jepang, biasanya saat terjadi pernikahan ini, maka akan dirayakan adik-adik. Kita juga kan di Indonesia, kalau ada yang menikah, biasanya dirayakan. Adik-adik pernah datang ke pesta pernikahan? Kayaknya ada yang pernah, tapi belakangan ini memang agak jarang ya adik-adik. Karena kan sekarang lagi pandemi, kita nggak bisa kumpul ramai-ramai. Tapi dulu, kita lumayan sering ya datang ke pesta pernikahan. Nah adik-adik, saat itu Tuhan Yesus juga diundang ke satu pesta pernikahan.
di satu tempat yang namanya Kana. Di mana adik-adik? Oh, boleh coba nyalain dulu suaranya. Pesta pernikahan di mana? Ada yang tahu adik-adik? Iya, betul. Di Kana. K-A-N-A. Di Kana. Nah, hari itu Tuhan Yesus juga datang dan juga diundang dan ikut beserta dalam pesta pernikahan tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba Ibu Tuhan Yesus datang ke Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus dan memberitahukan sesuatu. Ternyata adik-adik, anggur yang mau disajikan di pesta itu sudah habis. Aduh, gawat adik-adik. Kalau anggurnya habis, kan kasihan yang punya pesta. Mereka pasti malu. Nanti jadi bahan omongan orang. Ih, itu yang waktu itu pesta anggurnya habis. Masa mereka tidak mempersiapkan? Ih, payah ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi orang-orang bisa berkata-kata hal yang kurang baik sama pasangan tersebut. Kan kasihan ya adik-adik. Makanya Ibu Tuhan Yesus pun datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu anaknya itu bukan orang biasa. Dia, Tuhan Yesus, dia juga adalah anak Allah adik-adik. Dia juga ada anak Allah. Nah, kemudian Ibu Tuhan Yesus pun datang ke Tuhan Yesus dan bertanya, apakah Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu? Tapi adik-adik mau tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, kita sama-sama lihat di Alkitab ya adik-adik, dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di ayat ke-4 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, kemudian di sekitar tempat pesta pernikahan itu adik-adik ada tempayan-tempayan. Jadi tempayan itu seperti tempat menampung air. Karena kan zaman dulu belum ada keran, jadi air harus ditampung di satu semacam baskom begitu loh adik-adik. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Hah, adik-adik, itu kan tadi diisi air. Gimana ini kalau misalkan nanti pas dituang jadinya cuma air biasa, gimana? Kan malu kan adik-adik ya. Tapi adik-adik ingat, Yesus itu apa? Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus adalah anak Allah. Dia sanggup melakukan hal-hal yang ajaib tanpa perlu mempersiapkan seperti objek lesson yang tadi Lausha lakukan. Kalau kita manusia biasa, mungkin kita bisa membuat sesuatu. Mungkin kita bisa membuat handphone, kita bisa membuat minuman yang rasanya enak, milk tea dan seterusnya. Tapi itu semua kan sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus, karena dia adalah anak Allah, dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Jadi ketika minuman tersebut dituangkan, adik-adik tahu apa yang terjadi? Yes, air itu berubah menjadi anggur adik-adik. Nah, kemudian apa yang menjadi respon orang-orang yang hadir? Kita lihat ya, kembali kita baca di bagian Alkitab kita di Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus
ini adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengubah air menjadi apa adik-adik? Betul, menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Nah, hari ini kita belajar kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Dan kita pun bersyukur ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang begitu ajaib bagi kita. Nah, tapi tentunya kita juga harus percaya kepadanya dan kita harus berserah. Bukan berarti ketika kita punya Allah yang maha kuasa, anak Allah itu, terus kita boleh minta, Tuhan, aku mau dong air di rumahku menghasilkan emas, biar aku jadi kaya raya. Nah, tentunya kita gak boleh seperti itu ya adik-adik, karena kita harus juga mau taat sesuai dengan rencana Tuhan. Kita gak boleh meminta sesuatu berdasarkan kemauan kita sendiri. Nah, kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur pun, dia punya alasan loh adik-adik. Coba adik-adik lihat di bagian terakhir dari ayat yang tadi kita baca. Di ayat 12. Di sana ada jawabannya. Yaitu supaya murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi itu yang lebih penting adik-adik. Kita menjadi murid Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Dan dia lakukan supaya kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Supaya kita pun percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, maka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama yang minggu lalu loh adik-adik. Gampang banget, diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Nah, saya yakin semuanya sudah hafal ya. Nah, sekarang coba kita sama-sama ulangi. Adik-adik boleh nyalakan suaranya. Yesus adalah... Sekali lagi adik-adik, sekarang Lausche tidak bantu kalian. Oke? Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Oke adik-adik, keren. Kalian sudah hafal ya. Yesus adalah anak Allah. Oke adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Langsung mau ajak kita semua untuk sama-sama lipatkan tangan, kita berdoa lagi. Oke, mari kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau adalah anak Allah, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kiranya Engkau ajar kami Tuhan, agar dapat berserah kepadamu Tuhan. Tetapi juga kiranya kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Kiranya Engkau sertai Tuhan, waktu ini, waktu setelah kami mendengarkan firman Tuhan selama seminggu ke depan. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati kami semua dan Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Nah, sekarang adalah waktu kita mengerjakan aktivitas. Kira-kira aktivitas apa yang akan kita buat hari ini ya? Nah, adik-adik bisa minta orang tua adik-adik untuk siapkan bahan-bahan berikut. Oke? Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah template aktivitas yang sudah diberikan ke orang tua adik-adik. Kemudian adik-adik juga bisa minta gelas bekas. Boleh pakai gelas aqua bekas, yang aqua gelas bekas seperti itu, atau gelas apapun yang adik-adik bisa temukan. Kemudian gunting, lem, dan spidol dan alat tulis lainnya. Oke? Pensil warna, khususnya warna biru dan warna ungu. Kalau nggak ada warna ungu, bisa dicampur antara biru dan pink adik-adik. Oke, sekarang kita langsung ke cara pembuatannya. Step pertama, adik-adik bisa gunting pola yang sudah diberikan. Adik-adik bisa gunting pola yang sudah diberikan.
Nah, tips untuk adik-adik, untuk pola nomor 2 adik-adik bisa gunting melewati batas yang diberikan supaya saat nanti ditempel, jadi nanti adik-adik bisa atur kembali seperti itu. Misalkan kalau gelasnya jatuh, misalkan kalau gelasnya terlalu lebih besar dari ukuran ini, jadi bisa di-adjust ya adik-adik, bisa nanti seperti ini. Nah, oke, itu tipsnya. Oke, nah setelah adik-adik gunting semua bahannya, nah adik-adik bisa lubangi bagian yang ada garis tipis-tipis, yang garis bintik-bintik seperti ini. Oke, nah kemudian adik-adik lubangi sehingga kemudian step ketiga, adik-adik bisa mewarnai bagian nomor 2 ini. Oke, diwarnai. Saya akan beritahu satu hal, namanya kita akan buat gradasi. Gradasi itu apa sih? Gradasi itu perubahan warna gitu. Jadi di bagian sini adik-adik bisa warnai biru, kemudian sedikit demi sedikit menjadi warna ungu. Ya gimana contohnya? Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Nah, kelihatan kan? Tuh ada seperti perubahan warna kan? Nah, setelah adik-adik warnai, adik-adik bisa tulis dengan ayat hafalan kita hari ini. Yesus adalah anak Allah, menggunakan spidol hitam. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian apa step selanjutnya? Step selanjutnya adik-adik bisa masukkan ke bagian depan tempayan ini. Terbalik. Sehingga nanti jadinya seperti ini, bisa ditarik. Nah, sudah kebayang kan kira-kira seperti apa jadinya? Nah, kemudian adik-adik lem bagian tempayan ke gelas yang adik-adik punya. Tapi jangan sampai mengenai bagian yang mau ditarik ya adik-adik. Jadi bagian tempayannya yang dilem ke gelas. Gak usah semuanya adik-adik, nggak apa-apa. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita sudah hampir selesai. Kemudian adik-adik jangan lupa tempel bagian ayat hafalannya. Nah, kemudian adik-adik bisa deh geser-geser sambil baca ayat hafalan yang tertulis. Coba ya, kita coba sama-sama ya. Yesus adalah anak Allah. Nah, seperti ini. Oke? Nah, adik-adik juga bisa gunakan ini untuk tempat menaruh pensil atau stationery adik-adik semua. Gampang kan adik-adik caranya? Ditunggu ya untuk dikirimkan foto hasil karya adik-adik ke WhatsApp Sekolah Minggu. Oke, sampai jumpa. Dadah. Oke adik-adik, saat ini adalah waktunya kita mendengarkan pengumuman. Nah, ada beberapa pengumuman yang Lause mau sampaikan. Yang pertama, seperti biasa adik-adik, aktivitas dikumpulkan hari Senin. Jadi jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan hari Senin supaya bisa ditampilkan di video aktivitas. Yang kedua, Lause mau menyambut buat kalian semua yang baru pertama kali hadir di Sekolah Minggu GKY Pluit. Halo, salam kenal, Lause Haris di sini dan ada banyak Lause dan teman-teman yang gak sabar untuk ketemu kalian. Kalian juga bisa ikut melalui link Zoom ya. Dan juga ada satu lagi nih yang baru. Buat adik-adik yang sudah divaksin 2 kali, sudah divaksin, ikut mendaftarkan diri melalui link yang sudah diberikan, kemudian menaati protokol kesehatan, pakai masker, tidak boleh makan dan minum, menjaga jarak. Adik-adik diundang untuk join ibadah sekolah minggu di gereja. Yeay! Udah 2 tahun ya kita nggak ketemu, langsung mau banget ketemu sama kalian. Jadi kalau kalian sudah mengikuti 3 hal tersebut, sudah divaksin,
daftar link, mengikuti prokes, lalu saya undang kalian untuk datang ke gereja. Dan yang ketiga, minggu depan adik-adik kita akan merayakan Paskah. Jadi, lalu saya mengundang adik-adik semua untuk datang ke gereja untuk ambil aktivitas dan hadiah Paskah kali ini. Nah, kalau teman-teman sudah ambil, teman-teman boleh gunting dulu, tapi jangan dikerjakan dulu ya. Jadi begini, adik-adik gunting polanya, tapi tempelnya nanti kita akan tempel sama-sama di tanggal 17. Oke adik-adik, jadi boleh minta orang tua adik-adik untuk ke gereja dan ambil aktivitasnya. Kemudian boleh digunting, tapi jangan ditempel. Kalau ada pertanyaan, adik-adik juga bisa chat ke Lause yang adik-adik kenal. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Nah, Lause mau ajak kita semua untuk nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dan setelah itu kita akan sama-sama berdoa. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita lipat tangan, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami selama seminggu ke depan. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah belajar tentang cerita Engkau adalah anak Allah yang sanggup melakukan banyak hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dadah!